Ratusan warga desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, memaksa masuk ke dalam kantor desa untuk bertemu kepala desa. Warga pun mendobrak pagar kantor desa yang dijaga petugas kepolisian. Dalam tuntutannya, ratusan warga ini meminta Kepala Desa Uher Suherman mundur dari jabatannya karena dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang. Salah satunya soal dugaan menimbun sertifikat program PTSL milik warga lebih dari 3 bulan. Warga juga menuding Kepala Desa mengintimidasi dan mengintervensi para perangkat desa demi kepentingan pribadi. Melihat suasana makin memanas, akhirnya Kepala Desa Sukaluyu menandatangani surat pengunduran diri di atas materai dan disaksikan ratusan warga serta aparat. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, kemarau panjang di Jawa Timur membuat ratusan warga di Kecamatan Temayang, Bojonegoro mulai kesulitan mendapatkan air. Ratusan warga di 10 desa di 5 kecamatan di Bojonegoro, Jawa Timur mulai kesulitan untuk mendapatkan air guna kebutuhan sehari-hari. Sumur yang mereka miliki mulai kering, mata air pun sulit ditemukan. Untuk membantu kebutuhan warga, Polres Bojonegoro dan Kodim 0813 mengirimkan 15 tangki air ke Kecamatan Temayang, Purwosari, Kedung Adem, Keboh Baru, dan Sukosewu. Tidak hanya itu, bantuan tenaga dari anggota Polwan dan anggota Kodim 0813 juga dikerahkan. Kegiatan bakti sosial ini dengan memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat di 10 desa dan yang berada di 5 kecamatan, antara lain Kecamatan Temayam, Purwosari, dan Bubulan, serta beberapa desa lainnya. Diharapkan bantuan air bersih mampu meringankan beban warga yang sangat membutuhkan air bersih guna keperluan sehari-hari. Sementara itu pemirsa, cuaca di Jakarta akhir-akhir ini terasa sangat panas. Lalu bagaimana pendapat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Ini dia. Cuaca kota Jakarta dan daerah sekitarnya dalam beberapa hari terakhir ini dikeluhkan sebagian warganya terasa lebih panas dan juga menyengat dibandingkan periode waktu sebelumnya. Kita tentu bertanya-tanya, apakah suhu udara panas di Jakarta ini merupakan suatu kelaziman cuaca di bulan Agustus ataukah suatu bentuk anomali cuaca? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan penyebab dari cuaca panas ini karena sebagian wilayah di Indonesia saat ini sedang memasuki puncak musim kemarau. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah 2 lantai di Jalan Patimura, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Asap hitam pekat membumbung dari bangunan rumah yang terbakar seiring membesarnya kobaran api. Api berhasil dilokalisir oleh petugas pemadam kebakaran agar tidak merembet ke bangunan rumah lainnya. Menurut warga, percikan api berasal dari kabel tiang listrik di depan rumah yang terbakar. Kemudian percikan api dari kabel udara itu menyambar ke kasur yang tengah dijemur di lantai 2 rumah dan selanjutnya dengan cepat merembet ke konstruksi bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran ini akhirnya berhasil dipadamkan dengan pengerahan 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 25 personil. Diduga kabel udara terbakar akibat korsleting. Kasus ini langsung ditangani oleh pihak kepolisian dari Polsek Koja, Jakarta Utara.
Ya pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas suara partai politik dalam mencalonkan kepala daerah mengubah peta politik yang saat ini telah terbentuk. Putusan MK membuat parpol tanpa kursi di DPRD bisa mencalonkan kepala daerah. Sementara sejumlah pihak pun meminta agar KPU segera membuat aturan berdasarkan hasil putusan MK tersebut. Putusan MK sepekan menjelang pendaftaran pilkada serentak membuat peta politik pengusungan calon kepala daerah menjadi sangat dinamis. PDI Perjuangan yang seakan ditinggal sendiri oleh Koalisi Indonesia Maju Plus bisa mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo meminta KPU agar segera membuat regulasi agar putusan MK tersebut dapat diberlakukan. PDIP pun akan segera membahas putusan tersebut untuk mengusung calon kepala daerah. Sama lah kalau kaitan dengan putusan MK nanti akan kita pelajari teknisnya, dan kalau ini serta-merta berlaku KPU mesti menyiapkan waktunya cukup pendek dan mesti ada penyesuaian regulasi sehingga siapa yang masuk kategori, siapa yang tidak masuk kategori, akibat pelaksanaan putusan ini pasti akan ada konsekuensi masing-masing. Putusan tersebut juga membuka kembali peluang Anies Baswedan untuk dapat maju di Pilkada Jakarta. Anies sebelumnya sempat menyampaikan pesan melalui akun X-nya untuk jangan pernah putus asa setelah 12 partai politik mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono. Semoga setelah putusan MK ini KPU, KPUD segera mengubah aturan PKPU yang berlaku agar warga Jakarta bisa segera memilih pasangan terbaik untuk Pilkada DKI Jakarta. Insya Allah Pak Anies Baswedan bisa maju di Pilgub DKI Jakarta jika melihat aturan yang diputuskan MK. Putusan MK ini menurut ahli hukum tata negara Margarito Kamis dapat langsung diberlakukan jika tidak ada keterangan yang menyebut kapan putusan tersebut akan berlaku. Ya, tapi secara hukum begini, kalau amar putusannya tidak menyatakan bahwa putusan ini akan berlaku suatu hari kelak, maka secara hukum putusan ini serta-merta berlaku. Lain soalnya kalau sekali lagi amarnya menyatakan bahwa putusan ini akan berlaku pada suatu hari nanti. Itu berarti kalau ada amar seperti itu, maka putusan ini akan berlaku pada suatu hari nanti. Tapi kalau sebaliknya tidak ada amar seperti itu, maka putusan ini serta-merta berlaku. Sebelumnya MK mengubah syarat minimal ambang batas untuk partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Dalam putusan MK tersebut, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi mengatakan ketentuan ambang batas sebelumnya membatasi pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah. Kita masih di berita politik pemirsa, Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional dan memutuskan menggelar musyawarah nasional atau Munas untuk menentukan ketua umum Partai Golkar yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Golkar telah menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Alhamdulillah. PLT Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa Rapimnas ini digelar secara singkat dan menjadi Rapimnas tercepat dalam sejarah berdirinya Partai Golkar. Dalam Rapimnas yang dihadiri oleh para pimpinan, pengurus dari daerah hingga organisasi sayap Golkar memutuskan bahwa musyawarah nasional atau Munas Golkar untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Sangat. Alhamdulillah, Rapimnas kita sudah selesai, sudah berakhir secara baik, cepat, tetapi tetap konstitusional, tetap berdasarkan ADART. Alhamdulillah, dan mungkin ini merupakan Rapimnas tercepat dalam sejarah Partai Golkar. Kesepakatan demi kesepakatan kita ambil tadi dalam Rapimnas berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan semua peserta Rapimnas memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mengikuti
Munas ke-11 Partai Golkar yang akan kita buka insya Allah pada jam 4 atau 16.00 yang akan datang. Ketua Steering Komite Rapimnas dan Munas Golkar, Adis Kadir, mengatakan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan politisi Golkar Ridwan Hisyam yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Lolos verifikasi. Belakangan, Ridwan Hisyam yang turut mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar ini dinyatakan tak lolos dalam proses verifikasi. Sebuah rumah warga di Bandung, Jawa Barat ambruk. Robohnya bagian dapur dan kamar mandi ini akibat pondasi rumah yang tidak kuat menahan tanggul saluran air. Seperti ini kondisi salah satu rumah warga yang ambruk di Gang Sumantri 2, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa pagi tadi. Terlihat bagian dapur dan kamar mandi pun roboh yang diduga akibat pondasi rumah yang tidak kuat menahan kirmir saluran air. Akibat musibah ini, sebanyak 3 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat dekatnya. Mereka khawatir akan terjadi ambruk susulan. Selain itu, akses jalan gang ditutup sementara karena banyak material bangunan yang ambruk. Menurut pemilik rumah, bagian dapur dan kamar mandi ini tiba-tiba ambruk. Beruntung saat kejadian, anggota keluarga tidak berada di lokasi. Jadi nggak ada suara jatuh bangun gitu, roboh lah gitu. Roboh. Apa namanya? Getaran kayak gitu aja udah. Tiba-tiba ambruk aja. Iya, tiba-tiba. Saya lagi di kamar. Itu terus keluarga gimana? Bisa menyelamatkan diri atau gimana, Pak? Keluarga nggak ada di rumah, cuma ada saya. Cuma ada Bapak. Saat ini petugas kecamatan dibantu warga membersihkan material bangunan bagian rumah yang ambruk untuk mencegah longsor susulan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga menjadi korban KDRT suaminya di kota Tangerang, Banten. Penganiayaan itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Sebuah video rekaman CCTV dengan narasi suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya viral di media sosial. Aksi KDRT suami ke istri yang terekam kamera CCTV terjadi di Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam video yang viral itu, seorang ibu rumah tangga berinisial VV terlihat dianiaya oleh suaminya berinisial M di dalam sebuah rumah kontrakan pada 18 Agustus lalu. Video yang berdurasi lebih dari 1 menit itu menggambarkan pelaku tidak hanya memukul dan menendang korban, namun pelaku juga menjambak rambut korban dan menyeretnya keluar rumah. Peristiwa ini menjadi perbincangan para tetangga yang tinggal berdekatan dengan rumah pelaku. Menurut Ketua RT, pasangan suami istri tersebut sudah mengontrak selama 3 tahun. Kesehariannya berjualan bawang putih di pasar. Pasca kejadian, kondisi rumah tersebut kosong, sementara korban berada di rumah saudaranya. Kalau dengar-dengar, apa sih Pak penyebabnya kalau setahu Bapak? Informasinya? Mungkin cemburu ya. Cemburunya kenapa Pak? Hah? Dia dagang? Dia dagang. Ya kalau namanya di pasar kan biasa kan ya. Jadi mungkin suaminya Pak Aliando itu cemburu gitu. Petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Tangerang saat ini masih menyelidiki kasus KDRT tersebut. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang saat ini buron. Dan terakhir lagi saya tanya, bocil perempuan berumur 10 tahun doyan berhubungan intim. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Dan you know what? Dia bilang, ya Allah. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Kebakaran hebat melanda pasar Krian Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa pagi. Dengan api cepat membesar dan menghanguskan sejumlah pertokoan. Sejumlah pedagang pasar Krian yang mendapati kios dagangannya terbakar, panik dan berupaya menyelamatkan barang dagangan. Dari sejumlah barang yang terbakar, hanya sebagian barang berharga milik pedagang yang bisa diselamatkan. Upaya pemadaman dilakukan dengan mengerahkan sedikitnya 12 unit pemadam kebakaran di lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api.
Menurut sejumlah saksi mata, api awalnya berasal dari kios yang berada di tengah-tengah yang diduga mengalami hubungan arus pendek listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran yang berlangsung dari subuh ini diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Seorang anak di bawah umur di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diculik oleh seorang pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Pelaku sempat membawa korban ke sebuah hotel di kawasan Bekasi. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan korban dan pelaku penculikan bertemu di salah satu minimarket di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai pertemuan itu, pelaku berinisial RS membawa korban ke sebuah hotel di kawasan Bekasi. Orang tua korban pun melapor ke Polres Cimahi setelah tak bisa menghubungi korban. Sejumlah anggota Satreskrim Polres Cimahi langsung bergerak, mengepung dan menangkap pelaku RS di tempat persembunyiannya di kawasan Bekasi. Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial setelah menjalin komunikasi selama 5 bulan. Korban yang masih berumur 16 tahun ini diancam akan disantet oleh pelaku jika tidak mengikuti kemauan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Salah satu siswi yang mengalami kebutaan setelah berobat dari salah satu oknum bidan, polisi terus melakukan penyelidikan, panggil 10 saksi dan akan gelar perkara. Salah satu pelajar di Kota Palembang diduga akibat korban malpraktek oleh salah satu bidan. Petugas dari Subdit Tipiter Polda Sumatera Selatan terus melakukan penyelidikan dan mengambil keterangan terhadap 10 saksi termasuk 2 saksi ahli. Dengan adanya korban salah satu siswi ini, polisi juga telah melakukan pengecekan di lokasi praktek terlapor yang berada di Jalan Sukakarya, Kelurahan Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Klinik yang digunakan oleh bidan tersebut sekitar tahun 2020, namun ternyata izin praktek sang bidan tidak dimilikinya. Dari peristiwa ini, polisi mengamankan plang nama praktek bidan AG dan 6 jenis sampel obat yang diberikan oleh sang bidan AG kepada Putri. Polisi akan melakukan gelar perkara. Kapolda Sumsel telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yang di dalamnya termasuk melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi termasuk 2 saksi ahli. Yang ke-10 tersebut adalah diantaranya pelapor atau ibu korban, kemudian beberapa dokter spesialis mata dan kulit dari Rumah Sakit Miria ya. Sebelumnya korban ini lebih dahulu mengalami sakit mual, lalu sang ibu membawanya ke praktek bidan AG. Setelah berobat, sang putri diberi 6 macam obat. Keesokan harinya, badan putri penuh bercak merah hingga mata bengkak dan hilang penglihatan. Melihat kondisi korban, sang ibu langsung membawanya berobat ke rumah sakit. Merasa kurang puas, sang ibu melaporkan sang oknum bidan ke polisi dan kini proses hukumnya masih berjalan. Ya pemirsa, berikut ini peringatan buat para orang tua untuk lebih menjaga anaknya. Karena viral di media sosial, video seorang dokter spesialis kandungan mengungkapkan kisah miris pengalaman pasiennya. Di mana seorang bocah perempuan yang baru berusia 10 tahun sudah melakukan aktivitas seksual di rumah teman yang baru dikenalnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru aja ketemu pasien ya. Aduh, saya pengen ingetin teman-teman semua untuk kalau teman-teman ibu-ibu yang punya anak perempuan harus benar-benar dijaga anak perempuannya baik-baik. Jadi ini saya baru kedatangan pasien. Umurnya baru 10 tahun ya, 10 tahun. Kemudian dia izin dia dibawa sama tantenya karena dia itu baru habis pulang nginep dari rumah temennya katanya gitu. Dan ini temennya itu dia kenal cuman dari sosmed, dari Instagram gitu. Dan ternyata usut punya usut akhirnya
Saya periksa, saya tanya-tanya adiknya, ternyata mereka dia itu nginep di rumah temennya itu berempat. Jadi 2 cewek, 2 cowok. Udah janjian ada di situ. Cowoknya itu anak-anak laki-laki juga, usianya baru 13 tahun dan katanya dia pacaran baru 2 minggu. Dan itu pun kenal dari Instagram, TikTok dan sebagainya. Gimana kejadiannya di sana? Kamu udah ngapain aja? Dan tentunya dengan pendekatan psikologi kepada anak-anak, akhirnya sebelumnya dia nggak mau ngaku sama tantenya, sama om, sama bapak ibunya kalau dia udah ngapa-ngapain, dan ternyata di situ ternyata ketika sama saya dia ngaku, iya saya sudah, mohon maaf ya, ciuman, sudah dipegang bagian atas dan juga di bagian bawah. Saya tanya apakah itu cuman pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam, dan ternyata sudah terjadi hubungan badan. Ya Allah ya Tuhanku, ini 10 tahun kemudian saya lakukan pemeriksaan, tentu saja apakah sudah memang terjadi hubungan tersebut, apakah ada intercourse ya, ada masuk, dan memang ternyata, dan sayangnya saya mendapatkan memang selaput darah atau himennya memang sudah robek, dan ada robek dan terakhir lagi saya tanya dan saya ingetin ya, jadi jangan cerita sama siapa-siapa, jangan kasih tahu siapapun kalau kamu sudah melakukan ini. Kita harapkan nanti bisa sembuh kembali selaput darah yang sudah rusak itu, dan jangan pernah ceritakan aib itu sama siapapun. Dan ketika saya ingatkan, gimana kamu tahu kan rasanya, dan you know what, dia bilang, ya Allah, dia bilang kalau itu adalah pengalaman yang menyenangkan untuk dia. Hati-hati buat ibu-ibu di luar sana yang punya anak perempuan pada khususnya, tolong dijaga baik-baik pergaulannya, jangan terlalu bebas dan jangan terlalu gampang memberikan izin, tolong dikontrol. Dan peran kita sebagai ibu di rumah tangga itu, ibu ataupun ayahnya juga sangat penting untuk menjaga anak-anak kita, apalagi untuk masa depannya di kemudian hari. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Sampah plastik yang kerap menjadi permasalahan ternyata dapat menjadi produk bernilai ekonomis tinggi di tangan para perajin di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan kerajinan khas dari limbah plastik ini sudah menembus pasar dunia. Para perajin di lingkungan Juring, Kelurahan Leneng, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengisi hari-hari mereka dengan menganyam beberapa kerajinan. Luar biasanya, bahan dasar kerajinan warga desa ini adalah limbah plastik yang dipungut dari tempat pembuangan akhir sampah. Mereka mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomis tinggi seperti tas, tempat tisu, hiasan dinding, taplak meja, hiasan lampu, hingga keranjang. Hasil kreativitas warga ini pun sudah diminati pasar dunia seperti Eropa dan Amerika. Habis itu setelah itu kebetulan ada teman yang coba membawa ke luar negeri, ternyata responnya luar biasa dari tamu yang ada di luar negeri. Terus saya pernah coba, kebetulan di NTB ini kan lebih sering, udah berapa kali disinggahi sama kapal pesiar. Di sana saya coba memasarkan, sangat positif dari segi penerimaan produknya, sangat luar biasa, sangat bangga bahwa NTB ini bisa merubah plastik menjadi hal yang biasa, menjadi lebih luar biasa dan lebih berguna dan lebih bermanfaat. Sementara itu, salah satu perajin, Marlina, mengatakan untuk membuat satu buah produk bisa memakan waktu 2 minggu lebih, tergantung tingkat kesulitan produk tersebut. 2 minggu jadi satu. Itu apa itu namanya? Ini tempat bunga. Ini dari plastik ya? Ya, dari plastik sama rotan sama ketak. Harga setiap produk kerajinan limbah berbeda-beda bergantung pada tingkat kerumitan pembuatannya. Limbah plastik yang disulap ini pun dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Ya pemirsa, ribuan warga berebut 2 ton makanan apem dalam tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo di Sleman, Yogyakarta. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum.
Ribuan warga berebut apem yang disebar tokoh adat dari atas menara. Gunungan apem juga disebar oleh petugas TNI Polri serta Bupati Sleman. Warga mengaku senang berebut apem meski berdesakan. Tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo digelar setiap bulan Sapar atau bulan kedua dalam kalender Jawa. Apem memiliki filosofi memaafkan agar manusia bisa memberi maaf sebelum diminta. Saparan Ki Ageng Wonolelo adalah salah satu dari warisan budaya tak benda Indonesia yang telah mendapatkan penetapan sejak tahun 2018.